Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Halo puji Tuhan, di hari Jumat pagi ini kita sama-sama merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan sudah rela berkorban untuk kita, menebus setiap dosa-dosa kita, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dan mari jemaat Tuhan semuanya yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita dan mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada. Kami masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, berkat yang melimpah. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan pada Jumat pagi ini Tuhan. Persiapkan hati kami lebih lagi. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita karena percaya. Dan Tuhan berjanji setia bahwa dalam setiap janjinya ada pengharapan. Dan dalam setiap janjinya ada hidup yang kekal. Dan mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami akan menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan jauh lebih berharga dari apapun Tuhan. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, hingga kami boleh beroleh hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau berdoa Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan bahwa terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu jauh lebih berharga melebihi apapun Tuhan yang kami miliki Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, pagi hari ini kami akan mulai Tuhan ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Persiapkan hati kami lebih lagi masing-masing Tuhan. Setiap kami yang melihat, setiap kami yang menyaksikan Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh memberikan yang terbaik. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Dan kasih Tuhan yang diberikan untuk kita sungguh megah. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan sukacita buat kita semua yang ada di rumah. Haleluya. Terlukiskan, amin, kasih yang Kau berikan. Karyamu sungguh megah, karya termegah, tiada bandingannya. Engkau kasih-Mu setia menjagaku. Mari kita sama-sama nyatakan dan nyatakan bahwa Dialah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Tetap kasih-Mu setia menjagaku. Dan menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau
kita untuk menerima setiap janji firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh menang. Sebab mujizat boleh ada itu semua karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berseru hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saya mengundang hamba-Nya untuk masuk dalam doa, untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Gembala untuk masuk dalam doa. Kita akan berdoa firman Tuhan, saudara-saudara, dimanapun kita berada, khususnya jemaat GBT Anugerah Bandung, Jalan Kesatria dan Jalan Garsik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak yang berkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu, oleh karena saat ini kami dapat kembali mengingat korban Tuhan di atas Golgota, di atas Kalvari, di atas salib, sebagai pengganti dosa kami. Itulah yang kami imani. Kami bersyukur pada hari ini Paskah, di mana Tuhan telah menjadi pengganti dosa kami. Kau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa, supaya kami orang-orang dosa selamatkan menjadi anak-anak Allah, orang-orang percaya keluarga, dan menjadi pewaris-pewaris semuanya. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat di mana kami mengingat korban Tuhan dosa. Biarlah saudara kami mendengarkan urayan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menguasai kami, sehingga kami boleh memahami kasih kami kepada Tuhan dipulihkan. Sebab begitu besar kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu mencari jalan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi pemberitaan firman, dimanapun dapat mendengar, Tuhan urapi, supaya menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran, pendengaran, dan firman Tuhan mengadakan restorasi pemulihan bagi setiap hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan hati, waktu, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Teristimewa jemaat GBT Anugerah Bandung di Kesatrian dan di Jalan Pagarsik. Saya Pendeta Nathanael Tio, Kepala Jemaat GBT Anugerah Bandung, sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini 15 April 2022, di mana kita
mengingat kembali peristiwa yang akbar, peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, di mana Tuhan Yesus telah mati di salib sebagai pengganti dosa-dosa manusia. Itu yang harusnya binasa. Allah menawarkan eternal life, hidup yang kekal kepada saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus menjelang menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib, ada satu perkataan yang Tuhan sampaikan, dan perkataan ini mengandung arti yang luar biasa. Saudaraku, perkataannya adalah sudah selesai. Sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas yang terakhir dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, dia mengucapkan kalimat ini, sudah selesai. It is finished. Dalam bahasa Greek Yunani, tetelestai, sudah selesai. Apa arti dan makna dari perkataan ini? Kita akan baca dulu, saudara. Di depan sini ada tema sudah selesai. Tetelestai, it is finished. Apa yang artinya? Dengan kematian Tuhan Yesus, Tuhan sudah tuntaskan, sudah selesai. Saudara-saudara, karya yang besar, karya penebusan, pengampunan dosa, sekaligus memberikan kehidupan yang kekal. Kita akan baca dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Mari saudara, kita akan menyimak pembahasan firman ini, ya, agar firman ini tidak terbuang dengan sia-sia. Dituliskan di sini dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalimat yang terakhir yang Tuhan ucapkan sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir adalah sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Saudara-saudara, apa gerangan arti makna dari perkataan sudah selesai? Setiap perkataan Tuhan, saudara, itu mengandung arti, mengandung makna, bukan tanpa makna. Termasuk perkataan yang kita renungkan saat ini, sudah selesai. Artinya Kristus, Tuhan Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang dosa. Dan misi yang Tuhan Yesus terima dari Bapanya itu dia sudah laksanakan sampai akhir. Dia tersalib dengan ucapan sudah selesai. Saudara yang berkata, ini menunjukkan karya Tuhan yang sempurna, sekaligus saudaraku, kasih Tuhan sampai yang paling akhir dia wujudkan bagi setiap orang yang berdosa. Sudah selesai, luar biasa. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau saudara melihat sejenak, kita melihat ke belakang bagaimana peristiwa pada saat Tuhan Yesus disalib di Bukit Tengkorak di Gunung Golgota. Saudaraku, kita akan baca, namun kita akan melihat saja beberapa ayat, saudaraku, dari Lukas 23 ayat 24, ayat 25 lebih dulu. Lukas 23 ayat 24 dan 25. Kita perhatikan. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus dibawa di hadapan Pilatus, saat itu orang mulai berteriak agar Yesus disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia. Saya ingin jelaskan sesuatu kepada saudara. Pada waktu yang bertepatan sama saat itu, saudara,
Pada waktu Tuhan Yesus dibawa kepada pengadilan di hadapan Pilatus, salah satu penguasa saat itu. Pada saat itu juga saudaraku baru ditangkap seorang penyamun yang sangat ditakuti. Seorang penjahat yang paling ditakuti saat itu yang baru ditangkap, yang bernama Barabas. Jadi waktunya bersamaan. Saudara-saudaraku, pasti saya dan saudara mempunyai feeling perasaan yang sama. Kita tidak suka bukan dengan penyamun, apalagi penyamun yang berdarah dingin, yang tidak berbelas kasihan. Saudara-saudaraku, yang dengan mudah menghilangkan nyawa manusia. Saat itu juga ada penyamun yang bernama Barabas yang sangat ditakuti pada waktu itu dan baru ditangkap. Pilatus saat itu saudara-saudara yang dalam keadaan terjepit, dia harus memilih apakah melepaskan Yesus yang menurut dia memang tidak bersalah. Tetapi di pihak lain dia merasa takut kalau kedudukannya terancam kalau dia membela Yesus. Dan pada waktu yang bertepatan saudaraku, Pilatus melemparkan satu ucapan sebagai tanda pilihan saat itu. Mana yang kau mau lepaskan? Yesuskah ini yang kau bawa atau penjahat yang bernama Barabas? Pilatus meminta orang banyak itu memilih. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang mereka ucapkan? Kita akan baca ayat yang ke-25. Lukas 23:25, perhatikan saudara. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kita akan melihat saudara-saudaraku ayat yang ke-33. Ayat 33. Klik. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saya jelaskan lebih dulu saudaraku pembahasan ini. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, nanti sebagai PR saudara, tadi saya ucapkan bahwa akhirnya orang banyak itu memilih Barabas untuk dibebaskan. Padahal Barabas terkenal dengan kejahatannya yang saudara keji. Tapi justru Barabas, mereka minta agar Barabas dilepaskan, Yesus disalibkan. Dan ayat ini luar biasa. Pada waktu Yesus disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak atau Bukit Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Pada waktu Yesus disalib, tadi Barabas dibebaskan. Rupanya saat itu juga saudaraku pelaku kriminal juga begitu banyak. Dan pada waktu Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak saudara, Alkitab dengan jelas memberi kesaksian salib Yesus di tengah, tapi di kiri dan kanannya saudaraku ada dua penyamun yang juga ikut disalibkan. Yang pertama, saya akan jelaskan kepada saudara. Barabas yang dibebaskan, penjahat, kepala penyamun, kepala penjahat yang dibebaskan dan Yesus disalibkan. Ini punya pengertian saudara. Saat itu Tuhan sudah menjadi substitusi pengganti. Harusnya yang dihukum itu Barabas, tapi Yesus yang naik disalib. Dia sebagai pengganti. Dan sekarang waktu dia disalib di Bukit Tengkorak saudara, di kiri dan kanannya juga ada dua penyamun. Dan salib Yesus ada di tengah-tengah. Saudaraku sangat menarik. Kalau saudara baca dalam Alkitab, karena mengingat waktu saya persingkat saudara, ada dua penyamun di kiri dan kanan. Pada waktu disalib, salah seorang penyamun berkata, yang ada di sebelah Yesus berkata, kalau engkau anak Allah,
turunkan dirimu dan aku juga, supaya aku percaya. Untuk hal ini Tuhan Yesus tidak memberikan komentar sama sekali. Tuhan Yesus tidak memberikan tanggapan. Tapi berikutnya penyamun yang satunya berkata, Yesus, kalau hari ini engkau dalam kerajaanmu, ingat akan aku. Untuk orang yang kedua ini, penyamun yang kedua ini, Tuhan memberi respons. Tuhan memberi tanggapan. Hari ini aku dan kamu dalam Firdaus. Mengapa penyamun yang pertama tidak mendapat respon dari Tuhan? Sebab penyamun yang pertama itu bukan memohon tetapi menantang Tuhan. Kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dan aku juga. Dan sikap hati seperti ini tidak mendapat respons dari Tuhan. Tapi yang kedua, menunjukkan kerendahan hati. Kalau hari ini kau dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Dan orang ini mendapat respons. Jadi kalau saya boleh katakan kepada saudara, bahwa kedua penyamun ini merupakan perwakilan dari manusia. Boleh menerima korban Kristus atau tidak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita menjadi orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus. Kenapa saudara? Sebab pada waktu kita berdosa, pada waktu kita tidak berdaya, karena tindisan dosa. Dalam Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berdosa sejak lahir. Maka dalam Mazmur dikatakan aku dikandung oleh ibuku dalam dosa. Dalam Roma 3:23 setiap orang yang lahir ke dalam dunia itu ada di bawah kuasa dosa menurut Alkitab. Termasuk saya dan saudara, tapi kita bersyukur. Apakah perkataan Alkitab saudaraku? Kristus mati untuk kita orang-orang berdosa. Bukan karena kesalahannya sendiri. Memang dia datang dalam dunia untuk sebagai pengganti. Kita yang harusnya binasa, tapi Kristus yang binasa. Tadi contoh, harusnya Barabas, tapi Yesus yang disalib. Saudaraku, juga ada pilihan penyamun, yang satu menolak, satu menerima. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita merupakan orang-orang yang menerima, saudaraku, anugerah dari Tuhan. Kita akan baca satu ayat, saudaraku. Ayat ini bagus sekali dalam Roma 5 ayat 8. Ya, kita orang yang berdosa dan Kristus telah mati untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dia mati untuk kita. Bukan karena kesalahannya sendiri. Kristus telah mati untuk kita, untuk saya dan untuk saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara yakin bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk setiap pribadi saudara? Silakan saudara menjawab kepada Tuhan. Atau saudara bilang, saya tidak tahu. Saat ini saya beritahukan, Kristus mati untuk kita orang-orang berdosa. Berikutnya, ketika kita masih berdosa. Haleluya. Dengan kata lain saudaraku, tidak ada orang yang hidup tanpa dosa. Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus telah mati untuk kita, luar biasa. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada satu ayat lain yang saudaraku membuat kita tercengang tentang kasih Tuhan. Yang membuat kita terpesona dengan kasih Tuhan. Bahwa kematian Kristus adalah kado yang sangat berharga. Saudaraku, gift, pemberian yang sangat berharga. Yang Allah berikan kepada manusia. Ini menurut Alkitab. Kita lihat sebentar dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ya Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Kristus, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kristus anak tunggal Bapa. Dalam Injil Yohanes 3 dikatakan, saudara seluruh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Nah, dalam ayat ini dikatakan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
kalau Allah di surga sudah memberikan Yesus anaknya yang tunggal sebagai jalan keselamatan bagi saya dan saudara, yang lain pasti dia berikan. Karena Kristus adalah pemberian Allah yang terbesar. Christ is the gift of God. Kristus adalah pemberian atau hadiah dari Allah. Saudaraku, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah buku, ya, ilustrasi rohani, saudara-saudara. Di sebuah desa yang sangat sepi, di sana ada rel kereta api. Lalu kereta api lewat, saudaraku, pada jam-jam tertentu yang di dalamnya syarat penuh dengan penumpang. Saudaraku yang dikasih, si driver atau masinis kereta api tidak tahu bahwa jembatan yang di depan sana itu tadi malam baru roboh oleh karena banjir bandang dan jembatan kereta api itu hancur. Saudara-saudara, singkat cerita saya baca dalam kisah itu, kereta api itu masuk ke dalam sungai itu dan memakan banyak jiwa, makan banyak korban. Saudara-saudaraku, seorang petani yang biasanya pagi-pagi pergi ke ladang, ke sawah untuk mencangkul, dia terkejut. Ada kereta api, saudaraku, yang masuk ke dalam sungai karena jembatannya hancur. Dan biasanya 1 jam sekali kereta api itu lewat. Setelah yang pertama yang masuk ke dalam sungai di mana jembatannya roboh karena banjir bandang itu. Sang petani tahu 1 jam kemudian akan muncul kereta api yang berikutnya. Dan memang jauh-jauh saudaraku, saya terdengar mesin kereta api itu mulai mendekati. Ini kereta api yang kedua, 1 jam setelah yang satu masuk ke dalam sungai itu. Si petani menjadi gelisah. Petani menjadi, saudara-saudaraku, kacau pikirannya. Karena dia membayangkan kalau tadi kereta api yang pertama sudah masuk ke dalam jurang, sekarang ini kereta api yang kedua akan mengalami nasib yang sama. Lalu dalam keadaan yang demikian, saudara-saudaraku, tidak menentu. Di antara dia harus melakukan sesuatu tetapi dia berpikir bagaimana. Dan mulai suara kereta api yang kedua mulai mendekat, terdengar, saudara-saudara. Tapi tidak ada alat yang cukup. Biasanya kereta api itu akan melihat kalau ada bendera merah, saudaraku, yang dikibarkan. Saya baca dalam kisah ilustrasi rohani itu. Lalu petani ini yang tadi bawa cangkul, saudaraku, dia tidak ada sekitarnya bendera merah, kertas merah tidak ada sebagai tanda di mana bendera merah itu dikibarkan supaya driver atau masinis ini memperlambat laju kereta api itu. Makin dekat, makin dekat. Saya baca dalam kisah itu, saya terinspirasi, saudaraku. Tentu kasih Tuhan lebih hebat dari kisah ini. Ini hanya ilustrasi. Tapi Alkitab dengan jelas terang benderang berkata bahwa begitu kasih Allah yang luar biasa dia berikan anaknya yang tunggal. Si petani ini, saudaraku, tidak pikir panjang lebar. Dia ambil cangkul, dia lukai tangan kirinya dengan cangkul yang tajam itu. Dan dia buka bajunya, saudaraku, yang kebetulan warna putih yang sudah bercampur dengan lumpur. Lalu darah yang mulai menetes tangan itu dia kucurkan di bajunya itu. Yang penting mulai nampak tanda merah. Saudaraku, dengan darah yang tercurah ini, lalu diambil sebuah kayu dan dia bikin bendera, saudaraku, darurat, dan dimulai kibarkan. Ya, dan driver dari kereta api masinis ini lihat dari jauh ada kibaran bendera merah. Ada orang yang mulai mengkibar-kibarkan, saudaraku, tapi si masinis melihat kok kenapa makin lama orangnya kok makin menunduk. Kenapa, saudara? Darah ini terus mengalir keluar, saudara. Makin lemas. Dan masinis ini memperlambat, saudaraku, laju kereta api dan berhenti. Begitu berhenti, si petani ini pun ambruk, saudara-saudara, karena kehabisan darah. Tapi kereta api yang kedua diselamatkan.
Saudara-saudaraku, ini cerita, tapi memberikan inspirasi. Sebab Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus yang tanpa dosa, yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa bagi saya dan bagi saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari kematian Tuhan ini hendaknya menggugah kasih kita kepada Tuhan makin menyala, saudara. Mendorong kasih kita, dedikasi kita bagi Tuhan makin berkobar-kobar, bukan sebaliknya, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ayat ini bagus sekali, saudaraku, dan memberikan pengertian. Perhatikan, dia, Yesus yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Saudaraku, kenapa Tuhan sendiri yang harus mencari manusia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Kenapa harus Tuhan sendiri? Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, the word became flesh. Firman yang bersama dengan Allah telah menjadi manusia. Yohanes 1:14, dan tinggal di antara kita. Tuhan menjadi manusia karena memang manusia yang akan diselamatkan. Manusia yang perlu keselamatan. Manusia yang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Pernah muncul pertanyaan, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Ada orang bertanya. Lalu jawaban yang tepat adalah, yang tidak bisa adalah manusia jadi Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini 15 April 2023, di mana kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa. Karena siapa lagi kalau bukan Tuhan yang bisa menembus dosa manusia? Penghulu malaikat pun tidak bisa. Sedangkan manusia semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kecuali Allah sendiri. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal saya ingin sampaikan yang berhubungan tentang kematian Kristus. Yang pertama, Ia menanggung semua kutuk karena dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, peristiwa Adam dan Hawa, karena mereka memberontak kepada kehendak Tuhan. Mereka lebih suka mendengar suara ular atau Lucifer itu ketimbang mendengar suara Allah. Dan Alkitab berkata sejak mereka makan buah itu mereka sadar mereka telanjang karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Saat itu kutuk mulai hadir dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang, Dia menjadi pengganti. Menjadi pengganti. Saudara-saudaraku, luar biasa. Dia mengangkat kutuk kita. Mari kita lihat dalam Galatia 3 ayat 13. Ayat ini indah sekali. Akan bisa merubah mindset kita. Kita bukan orang yang terkutuk lagi. Galatia 3 ayat 13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ingat saudara, bukan orang yang terkutuk, kata firman Tuhan. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita disalib. Harusnya kita harus disalib. Karena dosa kita. Upah dosa adalah maut, kata Roma 6 ayat 23. Harusnya kita. Tapi kutuk itu telah ditanggung. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dengan kematian Kristus, Kristus telah menjadi pengganti. Itulah sebabnya di atas salib dia berkata, sudah selesai. Saudaraku, cukup dengan Kristus. Kita mendapat hidup yang kekal, nggak perlu ditambah-tambah lagi dengan yang lain. Sebab dia dengan tegas berkata, sudah selesai, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Aku kerjakan dengan sempurna untuk engkau. Dan kutuk kita telah diangkat, haleluya. Kata Alkitab, orang yang di dalam Kristus lepas dari kutuk. Ya. Bahkan lebih hebat lagi, orang yang di dalam Kristus, yang menerima Kristus, tidak lagi di bawah hukuman. Kita lihat sebentar, 1 menit, Roma 8 ayat 1, tolong ditampilkan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini firman yang menjamin, bukan manusia. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Asal syaratnya saudara in Christ, di dalam Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dulu kita adalah hamba dosa. Dulu kita di bawah kutuk dosa. Di bawah kemauan dosa, di bawah penguasaan dosa. Hamba dosa. Itu kata Alkitab. Tapi Kristus tampil sebagai pengganti. Saudara-saudaraku, ada satu gambaran yang pernah dengan jelas diberikan oleh Nabi Yesaya. Padahal Nabi Yesaya itu waktu menubuatkan firman ini hidup lebih kurang 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Tapi dengan ilham roh, Nabi Yesaya menggambarkan siapa Yesus yang kelak akan mati di gunung Golgota, di bukit tengkorak itu. Tahun 2000 oleh kemurahan Tuhan, saya pergi ke Israel, saya nginep di sebuah hotel di Yerusalem, saudaraku, dan kebetulan hotelnya itu dapat melihat gunung Golgota. Ya. Dan sepintas kilas gunung itu nampak seperti tengkorak, saudara. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bukit tengkorak. Kita bukan hamba dosa lagi, kita adalah hamba Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus waktu menyelamatkan saya dan saudara itu digambarkan dengan beberapa ilustrasi. Saudaraku, dengan beberapa gambaran. Ya, yang pertama, dia dengan darahnya yang kudus di atas salib yang tercurah telah membeli saya dan saudara dan lunas dibayar. Dan Tuhan telah merebut kita dari kuasa kutuk dosa. Itu yang pertama. Dalam bahasa Yunaninya ageraso, artinya dengan darahnya yang tunai di atas salib dia telah membeli saya dan membeli saudara. Kalau saya punya satu benda, saya beli dari toko tersebut, begitu saya bayar benda itu menjadi pindah ke tangan saya dan itu hak saya. Pada waktu Yesus mencucurkan darahnya di atas salib, saya dan saudara yang percaya dan beriman kepada dia, kita telah, saudaraku, membeli Tuhan Yesus dengan darahnya kudus. Saudaraku, lunas dibayar dan kita tidak lagi menjadi budak atau kutuk dosa. Luar biasa.
Lalu yang kedua exegeraso, itu artinya saudaraku dulu ada pasar yang hanya menjual manusia, pasar budak. Jadi kalau seorang tuan membeli manusia itu dengan uangnya, maka tuan itu bisa memperlakukan budak itu semaunya, menjadi hamba, menjadi pembantu, apa saja. Sama juga kita. Waktu dulu kita belum terima Tuhan Yesus, kita adalah hamba dosa. Tapi sekarang tadi Alkitab berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman. Yang kedua, exegeraso itu artinya saudaraku membawa ya dan mengeluarkan kita dari suasana hidup yang lama. Puji nama Tuhan. Saudaraku, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang ketiga, lutro. Lutro itu artinya kita sudah dibayar dengan lunas. Dan kita bukan lagi jadi hamba. Hamba iblis bukan. Hamba dosa bukan. Kita menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang harusnya binasa? Saya dan saudara. Tetapi Yesaya 5:3, 4 dan 5 kita lihat. Dosa saya dan dosa saudara ditimpahkan kepada Yesus. Dosa saya dan dosa saudara ditimpahkan kepada Yesus. Maka di Taman Getsemani kita ingat kisah saudara yang sangat mengharukan. Tentu bagi orang yang menghargai kasih Tuhan akan selalu mengingat saudaraku keagungan kasih dari Kristus. Di Getsemani menjelang disalib, dia harus meminum cawan dosa disodorkan oleh malaikat. Minum. Di dalamnya dosa seluruh manusia. Dia yang tanpa dosa harus minum memikul dosa. Dan kita kenal dialognya saudara yang terkenal di Getsemani. Dia kata, kalau boleh lalukan cawan ini. Mengerikan. Sengsara disalib mengerikan. Apalagi sengsara yang kekal selamanya mengerikan. Tuhan bilang kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi kalimat terakhir yang membuat saya dan saudara menang. Apa dia katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Semua dosa manusia ditimpahkan kepada Yesus. Dan Yesus yang memikul. Dia sudah menjadi pengganti. Kita lihat sebentar saudara. Nubuatan Yesaya. 700 tahun sebelum Yesus ada. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini perjanjian lama, Yesus belum ada. Tapi sudah dinubuatkan. Betapa hebat pengorbanan Tuhan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Lihat saudara. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi dia menderita bukan karena dia sendiri, karena kita. Padahal kita mengira dia kena tulah hukuman, dipukul dan ditindas Allah. 4. 5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia disalib karena dosa saya dan dosa saudara. Pemberontakan kita. Kita yang berdosa, tapi dia yang memikul. Luar biasa. Saudara-saudaraku. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Harusnya kita yang remuk. Kita yang binasa. Tapi ditimpahkan kepada dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Karena Yesus memikul. Saudaraku, semua di atas salib. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Karyaku sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Puji Tuhan. Ditimpahkan kepadanya. Keselamatan itu ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, ratusan tahun sebelum Yesus datang, seorang Nabi Yesaya pernah menubuatkan semua kejahatan manusia, dosa manusia ditimpahkan kepada dia. Kepada Kristus. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan.
Itulah makna daripada kematian Kristus. Nah, setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima karya yang besar dari pengorbanan Kristus, sekarang siapakah saudara? Siapakah saya? Saya dulu pernah mendengar ada seorang pendeta menyanyi 2 lagu. Mungkin lagu ini masih sering dinyanyikan oleh orang Kristen. Yang pertama, aku masih seperti yang dulu, waktu belum diselamatkan, seperti dulu. Tidak menerima karya pengorbanan Tuhan. Saya harap semua yang mendengar firman ini katakan, ya memang aku dulu orang berdosa. Tapi sekarang tidak. Atau yang kedua dinyanyikan, ku tak mau seperti dulu lagi. Ku tak mau seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Lagu mana yang saudara masih nyanyikan? Saya tidak sedang mengajarkan lagu, tapi makna kehidupan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang, setelah saudara terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus, inilah kita. Inilah posisi kita. Roma 6 ayat 17-18. Roma 6, 17, 18. Perhatikan. Tapi syukurlah kepada Allah dahulu. Memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Di antaranya berita tentang kematian Kristus. Saudara harus mengerti. Jangan jadi orang Kristen tapi tidak yakin dosamu sudah ditebus. Artinya masih seperti yang dulu, oh sayang sekali. Next, 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu slogan ya, Independence Day, hari kemerdekaan. Sama juga, saudara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, jemaat Gereja Anugerah yang saya kasihi, kiranya memperingati hari kematian Tuhan Yesus tahun 2022 ini, membangkitkan ingatan kita kembali, menggugah kasih kita kembali kepada Tuhan, betapa Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia telah menjadi pengganti kita. Apakah kita sebatas mengerti saja, tahu saja, atau saudara ingin berbuat sesuatu, membalas kasih-Nya, membalas kemurahan-Nya. Sekarang aku adalah hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah selesai. Bukan sudah selesai tugas saudara, bukan sudah selesai tugas saya. Tugas kita masih ada, memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Karya Yesus sudah selesai. Karya yang sempurna di atas salib. Sudah selesai, it is finished. Tetelestai. Tugas saudara dan saya belum selesai. Mari pakai hidupmu menjadi hamba kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di mana berada. Nyanyikan satu lagu, mari saudara. Tak terukur. Orang yang mengerti kasih Tuhan, orang yang menghargai kasih Tuhan, di hari kematian Yesus ini, dia akan berkata, tak terukur kasih Tuhan. Aku tidak bisa mengukur kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Nanti kita akan berdoa dimanapun saudara mendengar firman. Terima jemaat GBT Anugerah. Mari kita buka hati, kita pandang Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Siapkan semua ya. Konsentrasi dimanapun saudara berada. Jangan ada yang ngobrol lagi. Atau jangan ada yang tidur, jangan makan. Mari kita hormati Tuhan. Siap ya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau
sucikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, mari memuji Dia, amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku, amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi, amin. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau Tuhan dipuji dan disembah segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan menjamah setiap orang yang bergabung dengan kami mendengarkan firman-Mu. Di mana hari ini kami boleh mengingat tentang kematian Tuhan Yesus di atas salib. Menggantikan kami, menjadi pengganti substitusi agar kami yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Kami hamba dosa, hamba kegelapan yang berada di bawah kutuk, sekarang dibebaskan oleh karena karya-Mu yang besar di atas salib. Dan kami menuju Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan semua orang yang bergabung dalam acara ini, dimanapun mereka menyimak pembahasan firman ini. Kau jamah hati mereka, bangkitkan semangat mereka, bangkitkan kasih mereka, sebab begitu besar dan dahsyat kasih Tuhan bagi kami orang yang berdosa. Dan kami sekarang menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih kami percaya firman Tuhan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita dengar pengumuman. Oke, haleluya, puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Adapun pengumuman di minggu ini bahwa hari Minggu kita ada 3 kali ibadah. Pertama itu pagi pukul 7:30 pagi, tepatnya di Kesatriaan nomor 31. Kemudian ibadah raya 2 ada di Gang Sastra pukul 15.30. Terus dilanjut juga dengan ibadah Youth di Gang Sastra pukul 17.30. Jadi kami GBT Anugerah mengundang untuk setiap jemaat untuk boleh sama-sama hadir di ibadah raya ke-1, ke-2 dan ibadah Youth. Itu pun pengumuman minggu ini, dan selanjutnya kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa berkat. Saya mengundang kembali Bapak Gembala untuk doa berkat. Saudara-saudara, saya sampaikan pengumuman lagi untuk Jemaat GBT Anugerah Bandung khususnya. Hari Minggu tanggal 17 April 2023 kita berkumpul on-site untuk mengingat kebangkitan Tuhan. Untuk Jemaat GBT Anugerah disertai perjamuan kudus.
Dan saya harapkan kita hadir, siapkan hati, waktu, dan iman untuk datang dan diberkati oleh Tuhan pada ibadah 17 April 2022 dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati, kita akan berdoa dan nanti akhirnya lagu yang tadi lagi saya terukur. Semua jemaat kita berdiri dan berdoa saat ini. Puji Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur akhir dari ibadah kematian Tuhan. Paskah kami bersyukur. Kami makin mengerti. Kami makin paham. Kami makin mengasihi Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan bagi kami orang berdosa. Kau telah menjadi pengganti. Kau telah memberikan janji-janji. Terima kasih Tuhan. Kiranya dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dalam pelayanan kami kepada Tuhan, makin bertumbuh dan bertambah. Dan kami akan lebih mengerti arti dari mengasihi Tuhan. Memberkati semua yang telah mengikuti acara ibadah kematian Kristus. Memberkati, bangkitkan iman kami. Kalau yang sakit oleh biul Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kau dijamah dan disembuhkan. Yang lemah, kuasa Roh Kudus beri kau kekuatan. Yang beri tantangan, problem, pergumulan, tangan Tuhan yang kuat berikan kau kemampuan dan kemenangan. Kami juga berdoa ya Tuhan dengan penuh kasih bagi pemerintah negara kami Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kami di dalamnya. Dari pimpinan tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat yang terendah di daerah, memberkati, melindungi NKRI. Pemulihan ekonomi Tuhan memberkati. Lindungi NKRI dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bila damai sejahtera Tuhan hadir atas Indonesia. Dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Senantiasa. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih, berkat dari Allah Bapa, terkasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau lagi gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. God bless you all. Hanya ku temukan di dalam
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku.